Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Universitas Teguh Umar, program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pangan dan Gizi dengan dosen pengampu Ibu Afwa Hayuning Tias. Oke, dah on nih. Huh? I got so. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teknologi iradiasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu iradiasi. Iradiasi adalah suatu teknik penggunaan energi radiasi untuk penyinaran bahan pangan secara sengaja maupun terarah. Iradiasi bahan pangan merupakan salah satu teknologi pengolahan pangan yang bertujuan untuk membunuh cemaran biologis berupa bakteri pangan, virus, jamur, dan serangga yang dapat merusak pangan tersebut. Iradiasi pangan juga dapat mencegah penuaan bahan pangan yang disebabkan karena faktor internal pangan tersebut, misalnya pertunasan, sehingga berfungsi sebagai pengawet serta dapat membuat bahan pangan tetap segar, karena proses iradiasi sendiri merupakan proses pada suhu ambient. Nah, kemudian di sini ada prinsip iradiasi. Prinsip dasar pangan iradiasi adalah merupakan paparan radiasi pada pangan dengan dosis yang ditentukan. Proses tersebut dapat merusak DNA mikroba dan organisme pengganggu lainnya, sehingga menghambat pertumbuhan dan reproduksi mikroba. Jenis-jenis iradiasi. Ada beberapa jenis iradiasi, salah satunya adalah iradiasi elektromagnetik. Iradiasi elektromagnetik adalah paparan atau radiasi yang bersumber dari gelombang elektromagnetik. Berikut adalah penjelasan tentang 3 jenis iradiasi elektromagnetik yang paling relevan dalam proses sterilisasi dan pengawetan makanan. Yang pertama yaitu sinar gamma. Sinar gamma digunakan untuk sterilisasi alat medis dan pengawetan makanan. Proses peradesiasian gamma menggunakan isotop radionuklida kolbat 60 atau cesium-137 untuk memproduksi radiasi gamma yang kemudian digunakan untuk mengiradiasi makanan. Dalam proses sterilisasi, sinar gamma sangat baik karena dapat mensterilkan produk jaringan biologis tanpa meninggalkan residu zat kimia berbahaya. Dosis gamma minimum 25 kCy dapat digunakan untuk mensterilkan suatu produk kesehatan tanpa menghitung jumlah awal mikroba atau bioburden dan tipe mikroorganisme kontaminan yang ada pada produk sebelum sterilisasi. Yang kedua, ada sinar elektron. Proses peradesiasian elektron melibatkan penggunaan sinar elektron yang dihasilkan dari mesin akselerator partikel untuk mensterilisasi dan menonaktifkan mikroba dalam makanan. Hal ini efektif dalam mengurangi kontaminasi makanan dan memperpanjang masa simpan bahan pangan tanpa mengubah struktur kimianya. Yang ketiga yaitu sinar X. Proses peradisiasian X melibatkan penggunaan sinar X seperti yang digunakan dalam pengambilan foto medis untuk menghasilkan suatu energi elektromagnetik yang tinggi mampu menonaktifkan mikroba dalam makanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas artikel mengenai proses iradiasi terhadap mutu produk. Yang dimana artikel yang pertama itu berjudul Kombinasi Kemasan Vakum dan Iradiasi untuk Memperpanjang Masa Simpan Ikan Kayu atau Ikan Kemamah. Pada artikel ini, mereka melakukan penelitian selama 4 minggu, yang dimana pada minggu keempat atau minggu terakhir ini sangat dilihat perubahan yang signifikan, yang dimana produk ikan tanpa vakum itu telah mengalami 100% ditumbuhi kapang, sedangkan produk ikan yang divakum atau divakum iradiasi itu belum ditumbuhi kapang sedikit pun. Nah, jika dilihat dari segi aroma,
produk ikan yang tanpa vakum ini semakin mengeluarkan aroma yang tidak normal, sedangkan produk ikan yang divakum atau divakum iradiasi sudah mengeluarkan aroma yang mulai tidak sedap. Kemudian jika kita lihat dari proses pembusukan, produk ikan yang tanpa vakum ini sudah mulai mengalami proses pembusukan itu dari minggu sebelumnya, sedangkan pada ikan yang divakum atau divakum iradiasi itu belum mulai mengalami pembusukan sampai minggu yang keempat. Jika dari segi tekstur, ikan yang tanpa vakum ini sudah semakin mengeras, sedangkan ikan yang divakum atau divakum iradiasi itu masih memiliki tekstur keras sekitar 50%. Pada penelitian artikel ini yang dilakukan selama 4 minggu, dapat kita simpulkan bahwa ikan yang tanpa vakum itu dapat bertahan 5-7 hari, sedangkan ikan yang divakum atau divakum radiasi itu dapat bertahan selama 30 hari. Nah, baiklah, selanjutnya ada hasil dari kasus 2. Nah, kandungan mineral mikronutrisi yaitu Fe, K, Ca, P, dan Zn dapat dipertahankan atau relatif. Nah, tak berubah bila dibandingkan dengan kontrol atau tanpa iradiasi. Aktivitas antioksidan dapat dipertahankan akibat iradiasi dosis sedang. Nah, hanya jamur kuping aktivitas antioksidannya menurun cukup signifikan. Nah, sedangkan antioksidan seledri mengalami peningkatan. Nah, penguji organoleptik secara subjektif terdapat rasa, aroma, tekstur, dan juga penampilan dari sayur-sayurannya itu kering. Nah, memperlihatkan bahwa rasa, sayuran, tekstur, dan juga penampilan dari sayur-sayuran itu kering masih sangat baik segera setelah diiradiasi. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami ini adalah iradiasi adalah teknologi pengawetan makanan yang aman dan efektif. Iradiasi ini juga dapat digunakan untuk mempertahankan kesegaran produk makanan dan memperpanjang masa simpanannya makanan tersebut. Iradiasi makanan juga dapat membantu mengurangi resiko keracunan makanan karena mampu menghilangkan bakteri, virus, dan mikroba lainnya di dalam makanan tersebut. Nah, ada 3 jenis nih iradiasi makanan yang umum digunakan. Yang pertama itu ada sinar gamma, yang kedua itu ada sinar elektron, dan yang ketiga itu adalah sinar X. Nah, semua jenis iradiasi tersebut efektif dalam menghilangkan mikroba dalam makanan.